Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang saya akan mengajarkan tentang kalian tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian balik ke ibunya, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika lahir hingga umur 10 atau 8 tahun. Yang pertama, nasab beliau. Nasab Muhammad SAW. Ini adalah nasabnya. Bapaknya ialah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Itu bapak dari bapaknya hingga Adnan, dan Adnan terus hingga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ia adalah keturunan dari para bapak Nabi. Kemudian nasab terpandang ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Qusay bin Kilab, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Muthalib, dan Abdullah. Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah nabi, dia dijuluki bapak dari para nabi karena dari keturunannya itu ada banyak nabi, seperti contohnya dari Nabi Ismail keturunannya hingga Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Nabi Ibrahim juga ada Nabi Yahya, dan keturunannya hingga Nabi Isa, karena itu Bani Israel. Kemudian siapakah Qusay bin Kilab? Qusay bin Kilab adalah pemegang kunci Ka'bah. Jadi jika ingin masuk Ka'bah di Mekah, kalian harus meminta izin dari Qusay bin Kilab. Jika ia menghendaki, maka kalian bisa masuk ke dalam Ka'bah. Tapi jika ia tidak, ya udah nggak bisa. Kemudian nama aslinya dia tuh Zaid. Dia tuh juga yang bikin jika ada para jamaah, dia ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih jamu lah, seperti itu. Kemudian siapakah itu? Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf adalah orang yang mewariskan untuk menjamu para tamu-tamu atau para jamaah yang ingin berhaji di Makkah. Tapi hajinya beda dengan haji sekarang, karena itu sebelum ada Islam. Hashim ia memberi makanan kepada para jamaah, memberi minuman, memberi jamuan lah. Kemudian dia dijuluki Hashim karena dia pembuat roti, penggiling roti, seperti itu. Kemudian siapa itu Abdul Muthalib bin Hisham? Hisham ini Hashim ya, ini juga bisa dipanggil Hisham, maknanya sama. Siapakah Abdul Muthalib? Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian ia diurus oleh Al-Muthalib, saudaranya Hisham atau Hashim. Dan kemudian Al-Muthalib itu membawa Abdul Muthalib ke Mekah, dan dia dijuluki Abdul Muthalib karena dia kira, orang-orang Quraisy kira Syaibah ini, Abdul Muthalib itu budak dari Al-Muthalib. Nah, makanya sampai sekarang ia dijuluki Abdul Muthalib atau lebih dikenal sebagai Abdul Muthalib. Kemudian siapa itu? Ibnu Abdul Muthalib atau bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah ialah orang terpandang di sisi orang-orang Quraisy. Kemudian dia juga orang paling terhormat, paling the best lah di situ katanya. Kemudian
ia juga nikah dengan Aminah. Aminah adalah satu dari orang terpandang, cewek dari kalangan Quraisy, dan dia dinikahkan oleh Abdul Muthalib. Ini keluarga beliau. Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir ketika ia sedang berperjalanan. Kemudian Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ketika Aminah meninggal, Nabi Muhammad itu pergi ke Madinah sebelumnya. Dia ingin menjenguk makam dari keluarga kerabatnya lah, namanya An-Najjar, dan dia pergi ke Madinah. Kemudian Aminah sakit di Madinah, tapi Aminah katanya ingin pergi ke Mekah lagi karena dia ingin kembali lagi. Karena terpaksa dia kembali. Kemudian ia meninggal di pertengahan jalan, di mana yang namanya adalah tempatnya Abwa. Kemudian Abu Thalib ia meninggal ketika Nabi berusia 50 tahun. Berarti 10 tahun setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. 2 atau 3 bulan sebelum Khadijah meninggal. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Ini Abu Thalib, dia tidak masuk Islam walau Nabi Muhammad udah menjadi Nabi, udah mendakwahkan kepada dia sendiri. Tapi dia menghormati apa yang Nabi Muhammad SAW dakwah kepada kaum Quraisy. Kemudian dia juga melindungi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Jadi ketika Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad SAW agak susah untuk berdakwah karena tidak ada yang melindunginya atau sedikit yang melindunginya. Kemudian juga Khadijah meninggal, jadi dia tidak susah akan hartanya. Juga dia kesepian karena selama itulah Khadijah yang mensupport beliau ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum Quraisy dan orang-orang lain. Kemudian kelahiran beliau 9 Rabiul Awal itu paling masyhur, tapi paling populer adalah 12 Rabiul Awal. Itu paling populer. Paling masyhur di sini paling sahih lah maksudnya. Di kejadian ketika kelahiran beliau, patung-patung semua tuh hancur. Aslinya nih ada video ilustrasinya, tapi nggak usah lah, kayaknya kepanjangan. Ketika kelahiran beliau, patung-patung semuanya hancur, ada cahaya di langit. Semua orang tahu kalau ada tanda-tanda akan kebahagiaan datang, karena sebentar lagi ada Nabi akan datang. Orang-orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu akan datang. Kemudian di kaum Nabi Isa juga tahu, kaum Nasrani, kalau Nabi Muhammad itu akan datang. Tapi pas Nabi Muhammad datang, ada yang gak memeluk Islam, seperti raja-raja Romawi, karena raja-raja Romawi karena apa itu, setelah itu tuh tentang cerita tentang Nabi Muhammad itu ditutupi, jadi tidak tahu. Hanya ada di kitab Injil murni yang paling tahu. Berarti yang pendeta-pendeta waktu Nabi Muhammad ada itu pasti tahu, dan sebagian besarnya masuk Islam. Kemudian penyusun Nabi yang bernama Halimah binti Abi Zuhaib, ia adalah penyusu Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih dalam kandungan, dan banyak hal yang terjadi keberkahan karena Halimah menyusui Nabi. Sebelumnya Nabi itu Abdul Muthalib itu nyari orang buat untuk menjadi penyusu Nabi, tapi banyak yang gak mau karena Nabi Muhammad SAW itu yatim. Nah, tapi satu-satunya yang mau itu Halimah, karena gak ada pilihan, kayaknya semua bayi itu udah diambil semua, jadi dia mengambil Nabi. Kemudian keberkahannya ialah ketika Halimah balik ke rumah,
kan keledainya tuh kan kurus banget tuh, nggak bisa ngeluarin susu. Tapi ketika Nabi Muhammad dibawa, keledainya jadi bisa diperah lagi, perah sepuasnya hingga keluarganya kenyang. Sebelumnya keluarganya, anak-anaknya tuh kelaparan sampai malam. Kemudian bapaknya, istri Halimah, untanya juga ambingnya tuh penuh, jadi bisa minum susu sepuasnya. Dan ketika menggunakan keledainya kan waktu itu kan lambat banget dari orang-orang, keledai paling jelek lah. Kemudian karena ia menyusui Nabi, keledainya jadi cepet banget di antara orang-orang lain. Orang-orang lain pakai keledai itu lambat, tapi punya Halimah ini keledainya cepet banget karena ia menyusui Nabi dan mendapat keberkahan dari menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembelahan dada Nabi. Nah, ini tuh peristiwa paling sampai Halimah tuh takut karena pembelahan dada Nabi peristiwa ini. Kemudian dia balikin Nabi Muhammad SAW ke ibundanya karena takut akan terjadi hal tersebut lagi. Pembelahan dada Nabi ketika Nabi kecil, Jibril datang ketika teman-temannya lagi main tuh. Jibril datang menemui Nabi, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil organ darahnya, habis itu dicuci pakai baskom emas. Kemudian setelah dicuci dimasukin lagi. Itu dicuci agar Nabi Muhammad hal-hal buruknya tuh hilang, kayak ada di dalam hati ada rasa hasad jadi hilang gitu, jadi bersih, suci. Kemudian sampai jahitannya terlihat ketika Anas melihat Nabi jahitan di dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah balik ke ibunya tuh, ya kan tadi kan udah diceritain meninggalnya sang ibunda tercinta. Ketika Nabi balik ke ibundanya 2 tahun atau sekitar 2 tahun 3 tahunan, ia balik. Kemudian ibunya menjaganya, merawatnya, mengajak jalan-jalan karena anak tercintanya. Situ ketika ke Madinah, ia Halimah jatuh sakit, kemudian balik lagi ke Mekah, tapi di pertengahan jalan ia malah wafat di Abwa. Mungkin sekian dari saya, semoga itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di mana aku milih nih, yang tadi tidur atau enggak yang tadi nggak merhatiin? Helmi, di mana tempat Aminah wafat? Ah ya benar. Kemudian lagi nih, siapa ya? Itu siapa namanya? Heru. Kapan Abdul Muthalib meninggal? Ketika Nabi Muhammad usia berapa? 9. Push up. 20. 30. Benar, yang betul kan Bang? Wajib, yang benar bilang yang benar. Hah? Benar, jangan salah. Dihitung. Kemudian apa ya? Jangan salah mulu. Siapa bapaknya Hashim? Siapa? Hisam.
Tuh. Kusoi bin Kilab. Saya. Salah. Saya. Bapaknya Hashim. Siapa? Oh, bin Abdul Manap. Ya, benar. Push up. 5. 5. Kemudian satu lagi. Apa ya? Jangan kontak ya. Nanti dapat 5.000 nih. Yang cepat angkat tangan dia dapat. Nih ya, soalnya ya. Push up. Kalau salah Sampai 100. 50. kau jam 10 kali. Iya. Kapan Abdul Muthalib meninggal? Umur berapa? Abdul Muthalib meninggal. Saya. Ulang. Ganti pertanyaan. Abdul Muthalib yang meninggal atau umur Nabi Muhammad? Abdul Muthalib yang meninggal, umurnya berapa? Ada satu Muhammad. Ulang. Turun. Turun. Umar baca. Turun. Nyontek. 1, 2, Diskualifikasi. 3. Nah ini nih. Kapan? Umur itu Abdul Muthalib meninggal. Salah itu. Bukan. Bukan umur Nabi Muhammad. Suka jawab. Salah. Bang, berapa kali tuh, Bang? 5 aja. 5. Ya udah nih satu lagi nih, gampang nih. Tadi udah dijelasin. Pas kelahiran Nabi, apa yang terjadi? Ulang. Ganti pertanyaan. Tunjuk aja, tunjuk. Tuh 2. Belum. Tuh 2. Turun. Tuh 2, 3. Nih. Semuanya hancur dan ada cahaya dari langit. Ah ya benar. Wah, ada duluan. Ada lihat tadi. Nanti kasih 5.000 ya. Kasih 5.000. Udah, kasih Bang. Ya. Bonus 50. Terima kasih 50. Kembalian. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.